Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang terjadi di Lombok Barat. Sebuah kisah tragis tentang seorang perempuan muda bernama Nurmina, yang awalnya dikenal ceria, penuh semangat, dan tengah menjalin hubungan dengan seorang pria. Namun hubungan itu justru berakhir dengan tragedi yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas kisah tragis berikut ini. Nurmina, seorang wanita kelahiran 13 Juni 1995 asal desa Beleke, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nurmina diketahui berstatus janda dan memiliki seorang putri berusia sekitar 8 tahun. Meski hidup sebagai seorang single mother tidaklah mudah, dia tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak sematawayangnya serta membantu orang tuanya yang sudah renta dan sakit-sakitan. Untuk menyambung hidup, Nurmina bekerja di sebuah rumah makan sate bernama Sate Hajat yang berlokasi di Kecamatan Labu Api. Di tempat kerja, Nurmina dikenal sebagai sosok yang ulet, rajin, dan cekatan. Tak hanya itu, banyak orang juga mengenalnya sebagai pribadi yang baik, ramah, dermawan, dan suka bercanda. Setelah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, Nurmina sempat membuka hatinya kembali pada seorang pria mu'alaf bernama Inyoman Bude, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Hidayat. Pria tersebut berusia 31 tahun. Imam adalah mantan rekan kerja Nurmina di rumah makan tersebut. Setelah keluar dari pekerjaannya, Imam menjalani pekerjaan serabutan, mulai dari bekerja di toko bangunan hingga menjadi tukang cat. Imam sendiri berasal dari Gebang, Kota Mataram, dan sejak tahun 2020 tinggal di sebuah rumah di perumahan Geria Terembun Asri, Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api. Awalnya rumah itu ia tempati bersama istri dan anaknya. Namun setelah berpisah, Imam hidup seorang diri. Sejak setahun terakhir, Nurmina kerap terlihat mengunjungi rumah Imam, terutama saat hari libur kerja. Kehadiran Nurmina pun sudah tak asing lagi bagi tetangga maupun kepala desa setempat. Kedekatan mereka berlanjut serius. Bahkan dalam waktu dekat, keduanya berencana untuk menikah. Hingga akhirnya, pada Minggu pagi, tanggal 10 Agustus 2025, sekitar pukul 8 pagi, Nurmina pamit kepada keluarganya bahwa ia akan pergi bersama Imam. Namun kejanggalan mulai muncul ketika keesokan sorenya. Nurmina mengirim pesan kepada keluarganya. Dalam pesan itu, dia menyebutkan akan merantau ke Singapura dengan alasan gaji di kampung kecil dan mengatakan bahwa ia telah menjual motor yang sehari sebelumnya masih dipakainya. Uang hasil penjualan motor itu disebut-sebut untuk biaya keberangkatannya melalui pelabuhan Gilimas Lembar. Dalam pesan singkat yang dikirimkannya, Nurmina menitipkan pesan kepada keluarganya. Ia meminta agar kabar kepergiannya disampaikan kepada Imam sang kekasih. Bahkan, dia menuliskan janji bahwa suatu hari nanti dia akan pulang ke kampung halaman setelah berhasil mengumpulkan banyak uang. Pesan itu membuat keluarga kaget. Bagaimana mungkin Nurmina tiba-tiba memutuskan pergi tanpa pernah membicarakan sebelumnya? Perasaan curiga bercampur cemas menyelimuti mereka. Segera setelah membaca pesan itu, pihak keluarga mencoba menghubungi Nurmina lewat sambungan telepon. Namun yang terdengar hanyalah nada mati. Ponselnya sudah tidak aktif. Waktu terus berjalan, dan hari pun berganti malam. Tetapi Nurmina tidak juga pulang. Keluarga merasa ada yang sangat janggal. Sebab, jika benar dia hendak merantau, mustahil Nurmina berangkat tanpa membawa pakaian, tanpa bekal yang cukup, dan bahkan kartu identitas miliknya masih tertinggal di rumah. Semua itu tidak masuk akal. Karena tak menemukan jawaban, keluarga akhirnya menghubungi Imam. Bukankah sebelum pergi, Nurmina sempat berpamitan untuk menemui kekasihnya itu? Namun jawaban Imam justru semakin menambah tanda tanya. Dia mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan Nurmina. Bahkan, dia mengatakan bahwa pada hari itu, dirinya sama sekali tidak bertemu dengan Nurmina. Jawaban itu tentu membuat keluarga bingung. Jika bukan bersama Imam, lalu dengan siapa Nurmina pergi? Kecurigaan semakin dalam. Keluarga mencoba menelusuri informasi dari orang-orang terdekat Nurmina. Beberapa teman dekatnya dihubungi, namun semuanya memberikan jawaban yang sama. Sejak kemarin, tidak ada seorang pun yang melihat Nurmina. Hari demi hari berlalu, hingga esoknya, Nurmina tetap tak kunjung memberi kabar. Nomor teleponnya masih tidak aktif.
aktif, seolah ia benar-benar menghilang tanpa jejak. Keluarga pun kian diliputi kecemasan. Apakah Nurmina benar-benar pergi merantau seperti isi pesannya, ataukah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Setelah lebih dari 2 kali 24 jam Nurmina tak kunjung kembali, keluarga akhirnya mengambil langkah serius. Pada tanggal 12 Agustus 2025, mereka mendatangi Polsek Gerung untuk melaporkan hilangnya Nurmina secara resmi. Polisi yang menerima laporan itu segera bergerak. Langkah pertama adalah meminta keterangan dari para saksi yang terakhir melihat Nurmina sebelum dia hilang. Fokus utama tentu mengarah kepada Imam, pacar Nurmina. Karena di hari Minggu sebelumnya, Nurmina sempat berpamitan kepada keluarga untuk pergi bersamanya. Namun ketika diinterogasi, Imam memberikan jawaban yang mengejutkan. Dia mengaku sama sekali tidak bertemu dengan Nurmina pada hari itu. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan keterangan keluarga. Karena sebelum menghilang, Nurmina sendiri yang mengatakan akan menemui Imam. Dari sini, sedikit demi sedikit, kecurigaan mulai mengarah pada pria itu. Kecurigaan itu semakin menguat setelah polisi mendapatkan informasi tambahan dari seorang saksi lain, yaitu Ahmad Ridwan, sepupu Nurmina. Ridwan menceritakan sisi gelap hubungan keduanya. Menurutnya, Imam bukanlah pasangan yang lembut dan penyayang seperti yang mungkin orang bayangkan. Justru sebaliknya, Imam dikenal memiliki perangai buruk. Ridwan menjelaskan bahwa Nurmina sering mendapat perlakuan kasar. Bahkan pernah suatu kali, di tempat kerja Nurmina sendiri, Imam menamparnya di depan rekan-rekan kerjanya. Peristiwa itu bukan hanya memalukan, tapi juga menunjukkan bagaimana Imam bisa bersikap kasar tanpa mempertimbangkan situasi. Kesaksian ini membuka tabir hubungan Nurmina dan Imam yang sebenarnya. Imam digambarkan sebagai sosok yang posesif, terlalu mengatur, dan selalu membesar-besarkan masalah sepele. Sedikit saja ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, kemarahan Imam bisa meledak. Lebih parah lagi, Imam juga dikenal sebagai pria yang sangat cemburuan. Kecurigaan kecil terhadap Nurmina bisa berubah menjadi pertengkaran besar. Dan dalam kondisi marah, Imam tak segan melayangkan pukulan, atau bahkan mengeluarkan ancaman yang sangat menakutkan. Kekerasan demi kekerasan yang dialami Nurmina selama menjalin hubungan dengan Imam ternyata sudah lama menjadi kekhawatiran keluarga. Mereka takut hubungan yang penuh tekanan itu suatu hari akan membawa Nurmina pada bahaya besar. Kini, ketika Nurmina benar-benar hilang tanpa jejak, semua ingatan tentang sikap kasar Imam kembali terangkat ke permukaan. Keterangan dari keluarga dan saksi semakin menambah daftar panjang kecurigaan. Pertanyaannya, apakah benar Imam tidak tahu menahu soal keberadaan Nurmina, atau justru dialah yang menyimpan rahasia besar di balik hilangnya sang kekasih? Meski keluarga besar Nurmina sudah sejak lama merasa khawatir dengan sikap kasar Imam, namun kenyataannya, Nurmina tetap mempertahankan hubungannya dengan pria itu, seolah masih menyimpan harapan bahwa suatu hari Imam bisa berubah menjadi pasangan yang lebih baik. Namun kini, setelah Nurmina benar-benar menghilang, semua sorotan kembali tertuju pada Imam. Sayangnya, bagi pihak kepolisian, kecurigaan saja tidak cukup tanpa bukti yang jelas. Mereka tidak bisa begitu saja menuduh Imam terlibat. Karena itu, polisi memilih strategi lain. Diam-diam, aparat mulai melakukan pemantauan terhadap Imam. Mereka bekerja sama dengan Kepala Desa Parampuan yang bernama Haim Jubaidi. Melalui koordinasi dengan tim Reskrim Polres Lombok Barat dan Polsek Gerung, mereka membentuk tim pengawasan khusus. Imam tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya tengah diperhatikan dengan sangat hati-hati. Beberapa hari pertama pencarian, Imam bahkan sering terlihat datang ke rumah keluarga Nurmina. Dia berusaha menunjukkan kepeduliannya dengan ikut mencari keberadaan sang kekasih. Namun di balik itu, polisi justru semakin curiga. Apakah kepeduliannya itu tulus, ataukah hanya sebuah upaya untuk mengalihkan perhatian? Tanpa sepengetahuan Imam, Kepala Desa Haim Jubaidi bersama perangkat desa setempat juga sudah menempatkan pengawasan ketat di sekitar rumahnya. Pemantauan dilakukan siang dan malam, selama berhari-hari. Kepala desa bahkan mengungkapkan, "Kami hampir 4 hari 4 malam menunggu di rumah ini. Alasan di depan warga, kami bilang sedang ingin membeli rumah itu." Padahal, semua dilakukan untuk menutupi operasi pemantauan yang sebenarnya. Dengan strategi itu, polisi berhasil menjaga kerahasiaan penyelidikan. Warga sekitar tidak mencurigai apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Imam sendiri tetap beraktivitas seolah tanpa beban, tidak menyadari bahwa setiap langkahnya sedang dicatat. Namun ada hal lain yang membuat penyelidikan semakin menarik. Dari hasil pengawasan, Imam tidak terlihat pergi bekerja. Bahkan dia jarang terlihat berada di rumah. Sikapnya ini menimbulkan tanda tanya besar bagi tim penyelidik. Kemana sebenarnya Imam pergi, dan apa yang ia sembunyikan? Kenyataan bahwa Imam jarang pulang ke rumah membuat kecurigaan semakin kuat. Polisi menduga ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh pria itu. Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan hilangnya Nurmina?
penyelidikan masih terus berlangsung, dan perlahan bayang-bayang misteri yang menyelimuti kasus ini mulai mengarah pada satu titik terang. Rumah Imam sejak awal sudah menimbulkan tanda tanya. Setiap hari pintunya selalu tertutup rapat. Malam tiba, suasana semakin aneh, gelap gulita tanpa ada satupun lampu menyala. Rumah itu tampak kosong, seperti tidak dihuni lagi. Namun ada satu hal yang benar-benar membuat kepala desa Haim Jubaidi penasaran. Tepat di halaman depan rumah Imam, dia melihat sebuah gundukan pasir. Aneh rasanya, sebab tidak ada tanda-tanda pembangunan atau renovasi apapun di rumah tersebut. Gundukan pasir itu berdiri sendiri, seakan menyimpan sesuatu. Hari demi hari berlalu, rumah itu tetap tertutup, seolah sengaja ditinggalkan. Zubaidi yang semakin curiga akhirnya melaporkan kejanggalan itu kepada pihak kepolisian. Dia berkata, "Dalam pemantauan kami sejak bulan Agustus, rumah itu setiap hari tertutup. Tidak ada orang yang terlihat keluar masuk, tidak ada lampu menyala, seolah-olah penghuninya menghilang begitu saja." Laporan itu langsung menambah daftar kecurigaan polisi. Apalagi Imam yang awalnya ikut bersama keluarga mencari Nurmina, ini tiba-tiba tidak pernah lagi terlihat dalam pencarian. Seakan dia dengan sengaja menjauh dari masalah. Dari titik inilah, keyakinan polisi semakin kuat. Kemungkinan besar Imam tahu sesuatu tentang hilangnya Nurmina. Jumat malam 22 Agustus 2025, tim Satreskrim Polres Lombok Barat akhirnya memutuskan untuk mendatangi Imam. Dia tidak sedang berada di rumahnya, melainkan di rumah orang tuanya di kawasan Gebang, Kota Mataram. Imam baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai tukang parkir di sebuah warung lalapan di Jalan Panji Tilar. Tanpa basa-basi, polisi langsung menghujani Imam dengan berbagai pertanyaan. Semua terkait hilangnya Nurmina. Bagaimana sebenarnya pertemuan terakhir mereka? Benarkah Imam tidak tahu menahu tentang keberadaan kekasihnya itu? Namun dari awal, sikap Imam terlihat janggal. Dia gelisah, tidak tenang. Jawabannya pun berbelit-belit, tidak logis, dan seolah berusaha menghindar dari pertanyaan inti. Gelagat itu membuat kecurigaan polisi semakin besar. Tidak ingin kehilangan momentum, polisi kemudian memutuskan membawa Imam ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di ruang interogasi, tekanan demi tekanan dilayangkan. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan dengan detail, menggali setiap kemungkinan, menyikap setiap celah kebohongan. Hingga akhirnya Imam tak lagi mampu menutupi kebenaran. Dalam keadaan terdesak, dia membuka rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Imam mengakui Nurmina tidak pernah pergi merantau ke Singapura. Pesan yang dikirimkan hanyalah alibi, sebuah rekayasa untuk mengelabui keluarga dan aparat. Fakta yang terungkap begitu mengejutkan sekaligus mengerikan. Imam mengaku bahwa Nurmina sudah tidak bernyawa. Dia sendiri yang menghabisi nyawa kekasihnya yang dulu berencana dinikahinya. Lebih kejam lagi, jasad Nurmina dia sembunyikan di dalam sepi tank sedalam 3 meter, lalu ditutup dengan cor berlapis-lapis agar tidak pernah ditemukan. Sebuah pengakuan yang membalikan seluruh cerita. Misteri hilangnya Nurmina akhirnya terjawab, namun dengan akhir yang tragis. Cinta yang seharusnya berujung pernikahan justru berakhir di dalam liang sepi tank yang gelap dan dingin. Setelah melalui proses panjang, akhirnya polisi berhasil menangkap Imam, kekasih Nurmina. Saat ini ia ditahan di Polres untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini bermula dari laporan keluarga Nurmina pada tanggal 12 Agustus 2025. Mereka melaporkan karena sejak tanggal 10 Agustus 2025, Nurmina tidak kunjung pulang ke rumah. Kekhawatiran keluarga semakin besar, hingga akhirnya pengaduan resmi dilayangkan ke Polres Gerung. Dari sinilah, pihak Polsek berkoordinasi dengan tim Satreskrim Polres Lombok Barat untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Puncaknya, setelah Imam mengakui perbuatannya, keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus 2025, tim kepolisian bersama Inafis mendatangi rumah Imam di kawasan BTN untuk melakukan evakuasi sekaligus olah TKP. Dari sana, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah ponsel milik Nurmina yang sudah dihancurkan pelaku demi menghilangkan jejak. Namun proses evakuasi jasad tidaklah mudah. Petugas harus bekerja berjam-jam sebab sepi tank tempat korban disembunyikan telah ditutup rapat dengan lapisan cor semen berlapis-lapis. Imam sempat mengaku bahwa pengecoran dilakukan 1 bulan sebelumnya, tetapi keterangan itu dianggap tidak masuk akal. Menurut keterangan ahli bangunan, coran tersebut masih basah. Diperkirakan baru dikerjakan sekitar 3 atau 4 hari sebelumnya. Setelah pembongkaran panjang dan penuh kesabaran, akhirnya jasad Nurmina ditemukan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Posisi kepala berada di bawah, tubuh sudah membengkak dan jasad nyaris sulit dikenali. Petugas pun dengan penuh kehati-hatian mengevakuasi korban. Muncul dugaan bahwa korban sedang hamil.
meninggal. Namun pihak keluarga dengan tegas membantah hal tersebut. Untuk memastikannya, jasad Nurmina kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB guna dilakukan otopsi. Jenazah Nurmina akhirnya dimakamkan pada Senin 25 Agustus 2025 di TPU Desa Beleke. Suasana pemakaman berlangsung haru, dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, hingga warga setempat yang turut berduka atas kepergian almarhumah. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi Imam hingga tega melakukan tindakan sekeji itu? Berdasarkan pengakuannya, tragedi ini berawal pada Minggu pagi 10 Agustus 2025. Saat itu, Nurmina memang pergi menemui Imam. Dalam pertemuan itu, Imam tidak sengaja melihat pesan WhatsApp antara Nurmina dengan mantan kekasihnya. Api cemburu pun membakar hatinya. Pertengkaran pun terjadi. Meski sempat reda dan mereka kembali berdamai, persoalan itu muncul lagi. Imam yang sudah dikuasai emosi melayangkan pukulan berkali-kali ke wajah Nurmina hingga membuatnya tersungkur. Dalam kondisi pasrah, Nurmina sempat berkata, "Silahkan kalau kau mau menghabisi nyawaku." Kata-kata itu justru makin memicu amarah Imam. Dia kemudian mengambil senapan angin dan melepaskan senapan angin tersebut ke arah pelipis Nurmina, hingga membuat sang kekasih tak sadarkan diri. Dengan panik, Imam lalu menyeret tubuh Nurmina ke arah spiteng di bagian dapur rumahnya. Tanpa rasa kasihan, tubuh Nurmina dimasukkan ke lubang sedalam 3 meter, dengan posisi kepala berada di bawah. Keesokan harinya, Imam membeli semen dan pasir, lalu menutup lubang itu dengan coran berlapis-lapis. Tak berhenti di sana. Untuk mengelabui keluarga, Imam merusak ponsel Nurmina, lalu mengirim pesan seolah-olah berasal dari korban. Pesan itu berisi kabar palsu bahwa Nurmina akan merantau ke Singapura. Dengan cara itu, Imam berharap keluarga percaya bahwa Nurmina pergi secara sukarela. Namun sepandai-pandainya menyembunyikan, kebenaran akhirnya terungkap. Polisi berhasil mengurai semua kebohongan, hingga Imam tidak bisa lagi menghindar. Atas perbuatannya, Imam dijerat dengan pasal 340 junto pasal 338 serta pasal 351 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya tidak main-main, pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Kisah tragis Nurmina ini menjadi pengingat betapa berbahayanya hubungan yang dipenuhi kekerasan, posesif, dan cemburu buta. Cinta seharusnya memberi rasa aman, bukan sebaliknya. Semoga almarhumah Nurmina mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah kriminal nyata berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.